dari seluruh dunia melalui internet, dan anak-anak memungkinkan untuk mengakses tentang budaya, pengetahuan, dan ilmu lainnya. Yang kedua, peningkatan kemampuan belajar. Peningkatan kemampuan belajar. Anak-anak dapat belajar menggunakan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Dia tidak hanya belajar menggunakan buku yang diberikan oleh sekolah saja, melainkan dapat menggunakan e-book, laptop yang dapat mengakses internet lebih luas. Dan yang ketiga, keterampilan teknologi. Anak-anak dapat menggunakan teknologi untuk menjadi terampil dalam menggunakannya. Seperti anak-anak SD sudah bisa belajar menggunakan laptop, menggunakan handphone, gadget yang dia punya. Dan yang keempat, teknologi dapat memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh. Misalnya kita berada di sebuah kota A dan kita bisa berkomunikasi di kota B. Dan yang kedua, tantangan dan resiko teknologi. Yang pertama, ketergantungan pada gadget. Yang kita tahu, anak-anak sekarang umumnya bergantung kepada gadget. Bangun tidur bermain gadget, pulang sekolah bermain gadget, bahkan dia tidak mengerjakan PR hanya untuk bermain dengan gadget. Dan yang kedua, paparan konten tidak sesuai. Misalnya anak di umur 7 tahun, dia sudah melihat konten-konten yang tidak sesuai untuk dia lihat, seperti konten seksual dan kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat. Karena apapun itu, pasti masyarakat sekarang akan menguploadnya di internet. Dan yang ketiga, keamanan digital. Keamanan digital ini maksudnya anak-anak tentang terhadap ancaman online seperti cyberbullying atau pencurian identitas. Yang kita tahu, identitas ini sangat berpengaruh pada diri kita. Misalnya identitas kita dapat digunakan untuk pinjol di online dan lain sebagainya. Cyberbullying ini maksudnya anak-anak membuat konten dan ada kolom komentar. Di situ sekelompok orang membuli anak tersebut. Itu yang namanya cyberbullying. Nah, peran orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan risiko tersebut. Peran orang tua yaitu seperti yang pertama, pengawasan dan pembatasan waktu. Pengawasan ini misalnya untuk anak di bawah umur, diawasi apa aja yang dia buka di handphone tersebut atau di gadget tersebut. Nah, pembatasan waktu ini misalnya ada seorang anak mempunyai handphone. Nah, satu kali misalnya dia membersihkan kamarnya, itu dapat jatah 10 menit untuk bermain handphone. Nah, begitu seterusnya. Misalnya dia membersihkan kamarnya, membersihkan rumahnya, membersihkan halaman, itu artinya dia mendapat jatah 30 menit untuk menggunakan handphone. Itu akan meminimalisir kecanduan gadget tadi. Nah, yang kedua tentang pendidikan keamanan digital. Misalnya anak-anak sudah menggunakan handphone. Kita sebagai orang tua harus mengenali tentang ancaman digital yang ada pada anak tersebut. Misalnya anak tersebut sudah menggunakan handphone. Nah, kita sebagai orang tua misalnya anak itu mempunyai akun Facebook. Kita juga harus punya akun Facebook untuk mengawasi apa aja yang diupload anak tersebut untuk menjaga dia dari bullying yang lainnya. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Misalnya orang tua membantu anaknya mengerjakan PR. Orang tua membantu anaknya mengerjakan PR itu menggunakan handphone dan mengajarinya tentang aplikasi apa saja yang ada yang bisa digunakan untuk mengakses pelajaran. Seperti kan ada banyak aplikasi sekarang seperti Braille, Google Bard, Gemini, ChatGPT,
dari narasumber kita kali ini. Selanjutnya sesi tanya jawab, di mana peserta ataupun audiens boleh menanyakan pertanyaan mengenai judul seminar kita kali ini kepada narasumber. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada saudari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertanyaannya, mengapa kemajuan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam globalisasi? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaan yang cukup menarik. Kepada narasumber, apakah langsung dijawab atau tidak? Pertanyaan dari Yusnita, terima kasih telah bertanya. Dan di sini saya akan menjawab. Globalisasi membuat informasi dari seluruh dunia lebih mudah diakses, seperti media sosial, perkembangan pengetahuan yang lebih cepat. Nah, itu adalah keterkaitan antara teknologi dan informasi dengan era globalisasi. Sekian, terima kasih. Demikianlah jawaban dari narasumber kita untuk pertanyaan dari saudari. Kepada saudari, apakah dapat memahami jawaban tersebut? Oke, saya memahami jawaban dari narasumber. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kita kali ini? Kepada saudari kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Umida Ramayanti, NPM 2214-140152. Di sini saya akan ingin bertanya kepada narasumber yang mana pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi terhubung dengan globalisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Kepada narasumber, apakah langsung dijawab? Baiklah, saya akan langsung menjawabnya. Tadi pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi terhubung dengan globalisasi? Teknologi informasi itu memerankan penting untuk memfasilitasi di era globalisasi agar lebih cepat. Misalnya, teknologi kita sekarang sudah sangat canggih. Nah, apapun perkembangan yang ada itu akan sangat cepat diakses untuk beberapa orang atau beberapa kalangan. Itu akan mempermudah. Berarti mereka berdua sangat berkaitan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber telah menjawab pertanyaan dari saudari. Kepada saudari, apakah dapat memahami jawaban dari narasumber kita kali ini? Ya, saya dapat memahami jawaban dari narasumber. Terima kasih. Baik, narasumber akan menyimpulkan materi kita kali ini. Kepada narasumber, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini yang berjudul perkembangan teknologi dan informasi pada anak di era globalisasi. Perkembangan teknologi dan informasi itu sangat berperan penting untuk era globalisasi. Namun memiliki dampak positif dan dampak negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Dampak positifnya yaitu dapat mengakses lebih mudah, peningkatan kemampuan belajar, keterampilan berteknologi, dan komunikasi yang mudah. Nah, dampak negatifnya ketergantungan kepada gadget, konten yang tidak sesuai, dan keamanan digital. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus melakukan pengawasan dan pembatasan waktu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yang prinsip utamanya kembali kepada narasumber kita kali ini. Oke, cukup sekian seminar kita kali ini. Apabila ada kata-kata kami, saya selaku moderator dan narasumber, apabila ada kata atau perbuatan kami yang salah di mata saudara-saudari, kami mengucapkan minta maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.